Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur semua untuk teman-teman sekeluarga di sana. Dan seperti biasa, tak lupa kita lestarikan budaya mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana. Seharusnya konten ini nggak saya buat mengingat ada hal yang jauh lebih menarik lagi ketimbang pembahasan seperti biasanya. Ditambah tak lama lagi Piala AFF dan Piala Asia U23 bakal bergulir. Itu berarti banyak dari warga kita yang sebenarnya sama sekali nggak peduli nasib tetangganya. Karena memang sejatinya kita sedang fokus sendiri untuk urusan kita masing-masing. Tapi seperti biasa, kalau udah dicuekin kayak gini, berasa kayak ada yang kurang bagi IQ 15 ringgit, di mana para pemakan ubi kayu itu mendadak minta dirujak. Karena terkadang orang lagi diem anteng-anteng, dia usik. Mending sekali, udah didiemin pun masih medianya terus-terusan cari perhatian supaya kita nih, yang udah nggak peduli sama mereka sama sekali, terus dipancing-pancing demi mereka bisa dapat perhatian dari netizen kita lagi. Supaya akunnya nggak sepi dan bisa cari makan dari situ. Makanya jangan heran kalau ngelihat media sebelah hobinya nyenggol-nyenggol kita mulu. Ya, terserah mereka mau berulah gimana pun, itu hak mereka ya. Yang penting hak kita juga untuk mengcounternya. Karena di mana-mana nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Jadi jangan kaget kalau sewaktu-waktu kena counter dari kami. Tapi memang kita juga jangan heran bahwa di dunia ini tuh ada beberapa karakter unik yang begitu haus pengakuan dan validasi orang lain, itu bakal merasa tersiksa sekali jika dirinya dikacangin sama lingkungan sekitarnya kayak sekarang ini nih. Dimana kalau kita merujuk dalam buku Dale Carnegie itu dikatakan di sana bahwa manusia ini memiliki kebutuhan pokok yang jauh lebih penting daripada sandang papan pangan, yaitu adalah kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, di mana dirinya itu sangat ingin dianggap ada oleh lingkungan sekitarnya, walaupun sama sekali nggak ada yang peduli. Nah, justru gimana caranya ia bisa menarik atensi dari orang yang tidak peduli dengan dirinya ini? Ya udah, dengan cara bikin ulah kepada orang yang lagi nggak peduli sama dia ini. Makanya jangan heran ketika ada karakter model kayak gini, dia berusaha menarik kembali atensi orang yang lagi nyuekin dia agar semua perhatian tertuju kembali kepadanya. Nah, karakter seperti itulah yang lagi dialami oleh tetangga kita yang haus validasi ini. Misalnya kayak mereka pamer-pamer ke kita bahwa mereka ini diajak ke Java cuma buat jadi pelengkap jadwal di turnamen pramusim doang. Dengan kata lain, sekedar buat dijadiin ladang penambah poin bagi tim-tim di Asia Tengah yang ikut turnamen tersebut. Tapi euforianya udah berasa kayak masuk ke round 4 kualifikasi Piala Dunia, di mana mereka lupa bahwa yang mereka senggol itu adalah alumni round 3 yang terbiasa bermain dengan tim-tim elit kelas Asia di kualifikasi Piala Dunia. Macam orang baru bisa beli motor hasil kreditan, tapi pamer ke pembalap yang udah biasa main di lintasan sirkuit tingkat dunia. Nah, seperti itulah gambaran psikis dari tetangga kita sekarang ini. Supaya nggak dianggap sebagai penggiringan opini, silahkan lihat komentar di media mereka sendiri. Dengan itu kalian akan paham. Bagi orang-orang yang normal tentu akan mengerti kenapa counter ini perlu dibuat. Silahkan cek kebenarannya dari reaksi-reaksi dan komentar tetangga seberang di media Astro Arena dan juga One My Football. Serta media semuanya .my yang sering banget nyenggol-nyenggol kita. Nggak ada angin, nggak ada hujan, orang lagi tenang-tenang, dia usik. Dia gambarkan kita yang heran kenapa bisa ikut Java. Dengan postingan berbahasa Inggris, dia bilang Indonesia, bahwa kita ini diumpamakan seperti orang yang heran melihat sepasang suami istri bersama keledai. Makanya jangan heran kalau hal tersebut memicu komentar-komentar yang ngecilin modelan kayak gini. Jangan macam Nimin, dia orang mana paham bahasa Inggris. Kan kelihatan banget nih orang nggak pernah keluar negeri. Dia berpikir kalau rakyat Indonesia ini macam isi kepalanya dia ya, kayak katak dalam tempurung. Di mana setahu dia rakyat kita ini nggak ada yang bisa bahasa Inggris, katanya. Belum lagi postingan yang mereka anggap Jordi Amat ini dibuang oleh JDT. Wah, makin jadi. Dia sendirilah tuh yang bikin narasi dengan mengatakan Jordi Amat dilepas JDT. Pemain Indonesia tidak melepasi standar JDT, tetapi tetap dihargai. Terima kasih JDT. Ya udah dah tuh netizennya ikut-ikutan. Makasih JDT karena beri peluang pemain Indonesia bermain dengan klub hebat di ASEAN, klub yang bermain di elit agung Asia, katanya. Boro-boro ngeliat prestasi, ngeliat ranking aja kagak. Jadi tanpa melihat prestasi maupun ranking, dia bilang begini, kenapa suka post negara yang di bawah kita, katanya. Nah, di counter lah, netizen kita cukup bilang, sebab kalau tidak ada orang Indo, negaramu tidak akan jadi apa-apa. Malaysia tolak ajakan Indonesia sebab takut, tapi berani masuk Java Cup, katanya. Warga plus 62 cuma jawab, semenjak menang lawan Vietnam level ASEAN, akun ini mulai bangkit dari kubur lagi. Saya suka. Siapa? Nggak tahu, media Vietnam mungkin. Lagi keluar goa, Bang. Karena memang lahirnya pemikiran-pemikiran dangkal seperti ini itu berasal dari medianya juga yang suka mancing-mancing keluar para penghuni goa itu untuk bisa bersuara. Sekarang mari kita langsung lihat saja reaksi dan komentarnya. Semua itu dimulai dari medianya dulu yang mengatakan ajak lawan tak mahu, tapi sertai Piala Java. Media Indonesia pelik dengan Harimau Malaya. Setelah Astro Arena kemudian disambung oleh One Football My yang mengatakan
Malaytes dijemput join Java Nation pun warga seberang nak pising. Maksudnya Java yang ngajak Malaytes, kita yang berisik katanya. Oh udah dari situ pada keluar dah tuh para penghuni gua dari persembunyiannya. Katanya begitu memang kalau nggak diajak, yang dibanggakan round 4 World Cup mulu. Netizen kita cuma bales simple aja. Pernah nggak? Itu tadi suara dari penghuni X. Nah gimana kalau penghuni IG? Kalau di X itu kerjaannya One Football My, kalau di IG kelakuannya Astro Arena nih yang memancing minta di counter. Walaupun netizen kita banyak yang nggak peduli, tapi netizennya nungguin kita buat minta ditampol-tampolin. Standby jaga-jaga terima komen dari jiran sebelah. Awal-awal sebelum orang sebelah datang, tak seru pun mesti datang kejap lagi. Tunggu je rakyat sebelah komen hilang dari radar. Famos Malaytes. Nah, kalau udah kayak gini muncul dah tuh rasa jumawanya yang berasa bakal menangin Piala Java itu. Kan udah dibilang bahwa tim ini memang nggak pernah ngelihat lawannya seperti apa. Yang penting waham aja dulu. Masalah gimana nasibnya nanti, yang penting sombong aja dulu. Lalu babak belur kemudian. Nah, belum apa-apa dengan PD-nya dia bilang, dapatkan piala itu. Kita dah dapat piala AFF. Next mission kita dapat piala Java pula. Negara 0 piala AFF dilarang masuk. Sambil nyindir kita nggak tuh? Mereka bilang diakui, bukan koar-koar mengakui sendiri. King, jangan cari yang nggak ada. Yang nggak ada itu hanya pelengkap jadwal. Dengan pedenya dia bilang, bakal push rank nih. Terus akhirnya diingetin lah sama netizen kita yang mengatakan, jangan cari pasal bro, kena counter nanti tak berkutik. Saya pengen lihat seberapa hebat naturalisasi Malay kalau ketemu Iran dan Uzbek. Mereka bales, yang pastinya bukan 6-0 dan 0 shot. Paralimpik apa nggak punya kaki? Jir, Piala Asia aja pakai kualifikasi banyak cakap. Kemarin-kemarin ngumpet ya di Goa. Padahal kalau orang normal itu pasti mikirnya secara logika PSSI duluan yang ngajak mereka sparring ya kan, dan mereka tolak. Tapi lucunya, Java yang baru datang dan ngajak mereka itu dijadikan alasan untuk ajang nolak kita. Minimal rapi dikit lah kalau mau buat alasan. Kecuali ada dua pilihan yang datang bersamaan, misalnya baik PSSI kemudian langsung Java di hari yang tidak berjauhan langsung invite Malaytes ini. Nah baru di situ mereka bisa memilih dan itu bisa dijadikan alasan untuk nolak kita. Lah ini kan Java datangnya jauh dari invitan PSSI. Tapi ya ngarep apa dengan IQ 15 ringgit. Kalau Konoha kalah lawan Malaytes, confirm pecah barai satu stadium katanya. Nah kalau udah kayak gini udahlah keluar semua tabiat aslinya dengan mengatakan sibuk je nak lawan King Malaytes, sorry tak layan AFF, Garuda sudah terpaling win katanya. Nah bukan Malaytes namanya kalau nggak ngada-ngada, dia bilang tim Konoha buat rayuan dekat Java minta join juga sekali dengan Harimau Malaya. Nah, mau riset ke berita manapun, nggak ada satupun sumber yang mengatakan kita ini maksa Java untuk join, apalagi sampai ngerayu-rayu, ya kan? Ya, kita ini karena sibuk gitu loh untuk ke round 4, makanya kita bikin persiapan sendiri, dan juga kan melihat jadwal lawan-lawannya. Cuma kan yang kayak gini-gini mana bisa diserap dengan baik oleh IQ di bawah rata-rata. Makanya balik lagi ke kita, apa sih yang diharapin dari IQ yang di bawah rata-rata, yang dimana mereka ini menganggap bahwa hoax adalah fakta adalah hoax. Makanya jangan pernah ngomongin data sama mereka, karena segala sesuatu itu berdasarkan asumsinya itu. Makanya nggak heran kalau di situ mereka berasumsi dengan mengatakan boleh jadi juga sebab Rusia tolak tawaran join Java. Padahal di sini pun nggak ada yang peduli berita itu, kata netizen kita. Terus dia bilang lagi, bosan jumpa Indonesia, di negara kami ramai sangat orang-orang kamu. Di counter lah sama netizen kita yang seolah mengatakan media Astro ini nggak Indo nggak makan. Iswan Sam, saya juga bosan ketemu netizen Malaytes terus. Tapi media olahraga macam Astro ini selalu bawa-bawa nama Indo. Indo, nggak ramai. Tahu admin Astro butuh cuan. Ya, di mana-mana netizen kita pasti maklum ya dengan kelakuan IQ 15 ringgit. Tapi ya, yang nggak habis pikir ini adalah medianya itu sendiri. Ya, kalau kelakuan medianya aja kayak gini, ya bagaimana netizennya? Dan lebih koplaknya lagi ketika media mereka yang memulai, tapi netizennya yang nggak siap kena counter balik. Paling ujung-ujungnya nggak lagu lain. Dan seperti biasa kalau udah kena counter, udah pasti dah tuh playing victim, merasa korban, dan merasa paling tersakiti. Habis itu merasa bahwa mereka ini adalah negara yang paling bertamadun, kerajaan madani. Janganlah ikut perangai Konoha. Makanya jangan heran kalau sampai medianya aja modelan begini dengan mengatakan bukannya Malaytes takut sama Indonesia, tapi takut kalau mereka menang. Artikel lengkap di kolom komentar. Jadi biar nggak kelihatan kayak pengecut, dia mengatakan sebenarnya Malaytes nak lawan, tapi pasti menang juga. Coba asyik naik kereta ke Barakuda itu yang bikin mood pemain Harimau Malaytes boring. Malaytes cuma terima Holland A katanya. Kalau Holland coba nak kopi ori, ini Malaytes tak layan. Kita sekarang dah level Jepun dan Korea.
Nah, ini dia kasih dalilnya kenapa mereka mengklaim dirinya setara dengan Jepang dan Korea. Dia mengatakan, betul, kita udah pernah seri dan kalahkan Korea. Walaupun Jepun kita fight, walaupun kurangnya naturalisasi dan pakai bakat tempatan sebelum ini, time kelayakan hari itu, nasib tak sebelahi Harimau Malaya. Manakala Indonesia lebih puncak lah katanya. Menang pun tipis dan 2 kali. Terbaru dia orang banggakan kalahkan China. Penalti kontroversi katanya. Nah, kalau udah kayak gini kita iyain aja mereka menghayal bebas. Kita lihat komentarnya. Lepas nih kami nak buat dengan Jepang and South Korea. Lepas tuh nak buat dengan Turki and Albania. Lepas tuh dengan Maroko and Egypt. Lepas tuh netizen kita coba bilang angan-angan aja lebih. Tapi gak mampu bersaing di pentas Asia. Sebagai punchline netizen kita langsung bikin meme. We are random tourist player. Segini dulu video dari saya, dan untuk para teman-teman yang menyukai counter seperti ini, silahkan push like ya, dan juga berikan super thanks agar kami lebih semangat lagi dalam membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video.